Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya hingga saat ini kita masih ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mendatangkan untuk kita pendamping hidup, suami atau istri. Ini sangat baik sekali diamalkan oleh para sahabat yang kebetulan hingga saat ini belum Allah karuniai pasangan, baik suami maupun istri. Dan ini juga sangat baik sekali diamalkan oleh para orang tua yang berkeinginan agar putra-putrinya segera mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Insya Allah barakah bacaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan untuk kita atau untuk anak-anak kita pasangan hidup yang bisa mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Budurus Sa'adah, di mana kitab ini disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Abi Bakar bin Salim. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan urusannya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-faslur rabi'u fima jurriba li sur'atiz zawaji. Pasal yang keempat ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang telah ditajrib, telah dicoba dan dibuktikan keampuhannya sebagai wasilah untuk bisa segera mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Jadi pada pasal keempat ini menerangkan tentang sebuah bacaan yang sudah ditajrib, sudah dicoba dan dibuktikan keampuhannya agar seseorang segera mendapatkan jodoh atau agar putra-putrinya segera mendapatkan jodoh. Faidatun, ini adalah satu faidah. Qala al-ulama, telah berkata para ulama. Kata para ulama, tikraru hadhil ayati mujarrabun li sur'atis zawaji. Membaca ayat ini berulang-ulang, mujarrabun itu sangat mujarrab, li sur'atiz zawaji untuk segera mendapatkan jodoh. Artinya orang yang istiqomah membaca ayat ini berulang-ulang, maka dalam waktu yang tidak akan lama Allah datangkan untuknya pasangan hidup yang maslahah dunia dan akhirat. Adapun tentang bacaan yang dimaksud adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairim faqir. Itu ayat yang dimaksudkan. Tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya nanti saya terangkan di bagian akhir video ini. Kemudian kelanjutan dari kitab ini, faidatun ukhra, ini adalah faidah yang lain. Qala al-ulama, telah berkata para ulama, tikraru hadhil ayati wad du'ai
mujarrabun li sur'atiz zawaji. Membaca ayat ini berulang-ulang disertai dengan doanya. Mujarrabun itu sangat mujarrab sekali li sur'atiz zawaji, untuk segera mendapatkan jodoh. Artinya membaca ayat berikut ini secara berulang-ulang disertai dengan doa setelahnya. Doanya nanti saya tulis di belakang. Ini sangat mujarab sekali agar seseorang segera mendapatkan pendamping hidup. Nah, ayat yang dimaksud adalah tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu ayat yang dimaksudkan. Nah, sekarang tentang kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkannya sesuai dengan arahan dari ba'dul masyayikh, dari sebagian para masyayikh, sebaiknya kedua ayat itu dibaca secara istiqomah setiap selesai sholat fardhu masing-masing 41 kali. Yang pertama, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, itu dibaca 41 kali. Kemudian yang kedua, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad. Itu dibaca 40 kali juga. Cara bacanya, pertama kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Itu tidak usah dikhususkan kepada siapa-siapa. Langsung kita membaca ayat yang pertama, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, 41 kali. Kemudian yang kedua, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad, itu juga 41 kali. Nah, setelah selesai, maka ditutup dengan doa berikut ini sebanyak 7 kali. Nah, tolong perhatikan baik-baik doanya. Untuk doanya kita bagi menjadi 4 bagian. Pertama, untuk seorang perempuan yang ingin agar mendapatkan suami yang soleh, maka doanya yang dibaca 7 kali adalah, tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baini wa baina zawjin salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini untuk perempuan yang ingin agar mendapatkan suami yang soleh. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baini wa baina zawjin salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini, kumpulkanlah aku dengan suami yang soleh, birahmatika, dengan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai zat yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Ini doa dibaca sebanyak 7 kali. Untuk tulisan Latinnya bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Kemudian yang kedua, untuk seorang laki-laki yang ingin agar mendapatkan istri yang solihah, maka doanya tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baini wa baina zawjatin salihatin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini, kumpulkanlah aku dengan istri yang solihah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, wahai zat yang lebih mengasihi dari semua yang mengasihi. Selanjutnya untuk yang ketiga, untuk orang tua yang ingin agar putranya mendapatkan istri yang solihah. Nah, doanya tolong perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baina titik-titik. Nah, titik-titik itu sebut nama anaknya. Misalnya Ahmad. Nah, Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baina Ahmad wa baina zawjatin sholihatin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini, kumpulkanlah Ahmad dengan istri yang solehah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini jika orang tua menginginkan agar anak laki-lakinya segera mendapatkan istri yang solehah. Dan yang keempat, untuk orang tua yang ingin agar putrinya, agar anak perempuannya segera mendapatkan suami yang soleh,
Maka doanya tolong perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baina titik-titik. Nah, titik-titik ini disebut nama anak perempuannya. Misalnya Zainab. Allahumma bihaqqi hadhil ayati ijma' baina Zainab wa baina zawjin shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan kebenaran ayat ini kumpulkanlah Zainab dengan suami yang soleh birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi cara mengamalkannya saya ulangi, setelah sholat kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali, tidak usah dikhususkan kepada siapa-siapa. Langsung membaca ayat yang pertama, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, itu 41 kali. Kemudian membaca ayat berikutnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih, innallaha la yukhliful mi'ad, itu juga 41 kali, dan ditutup dengan doa tadi sebanyak 7 kali. Insya Allah jika istiqomah dalam mengamalkannya, dalam waktu paling lama 120 hari atau 4 bulan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan untuk kita atau untuk anak-anak kita pasangan hidup yang soleh, yang solehah, yang bisa mengantarkan mereka menuju kebahagiaan dan kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kesimpulannya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.